Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 35. Rembulan bersinar terang. Angin bertiup sejuk. Hari itu memang hari baik. Lentera berjumlah ratusan dipasang di mana-mana. Seluruh butibun bagai sehelai lukisan putih. Suara gendang bertalu-talu. Kegembiraan terlihat di seluruh pelosok gedung tersebut. Sepasang pengantin, Toku Hong dan Kong Sun Hong diantar ke hadapan Toku Buti. Melihat keadaan itu, senyum Toku Buti semakin lebar. Kepala Toku Hong terpasang sebuah hongkoan, penutup kepala seperti mahkota yang dipakai pengantin zaman dahulu. Sehelai kain merah menutup wajahnya. Tidak terlihat bagaimana mimik wajahnya. Kalau Kong Sun Hong sendiri tidak usah dikatakan lagi. Selain gembira, dia juga tegang sekali. Mata Toku Buti beralih kepada wajah Kong Sun Hong. "Kong Sunji, bagaimana keadaan lukamu?" tanyanya dengan penuh perhatian. "Terima kasih atas perhatian Buncu. Semua sudah sembuh." Mendengar ucapannya, para hadirin tertawa geli. Toku Buti juga tertawa lebar. "Bagaimana kau memanggilku tadi?" Kong Sun Hong tertegun. Dia mengganti panggilannya. "Suhu." Sekali lagi para hadirin tertawa terbahak-bahak. Toku Buti menggelengkan kepalanya. "Sampai saat ini kau masih belum tahu bagaimana harus memanggil aku?" Cian Binhut yang berdiri di sampingnya segera menjelaskan. "Kong Sun Tongcu benar-benar lucu. Sekarang seharusnya kau memanggil Buncu dengan sebutan Yok Hu Taijin, ayah mertua yang mulia." Wajah Kong Sun Hong merah padam. "Yok Hu Taijin," panggilnya gugup. "Nah, ini baru betul," kata Toku Buti sambil mengelus jenggotnya. 7 kali tebasan golok sebagai pengganti seorang istri. Kalau dipikirkan tidak terlalu merugikan juga. "Betul sekali. Betul sekali," sahut Kong Sun Hong sambil melirik ke arah Toku Hong. Bibirnya tersenyum terus. Toku Buti mengalihkan pandangannya ke arah Toku Hong. "Hongji, kau sudah menjadi istri orang. Lain kali adatmu jangan terlalu keras lagi," katanya menasihati. Mak Comblang yang menjadi perantara segera maju ke depan. "Waktunya sudah sampai," katanya melaporkan. Seorang laki-laki yang memimpin upacara segera maju menggantikannya. "Harap sepasang pengantin berlu," kata-katanya belum selesai diucapkan, suara bentakan keras berkumandang dari luar. "Tunggu dulu." Suara itu demikian lantang, para hadirin memalingkan kepalanya ke arah sumber suara. Para tamu yang tadinya berkerumun di pintu segera memencarkan diri. Wan Fei yang melangkah masuk dengan sempoyongan. Tangannya menggenggam sebuah kendi arak. Tubuh Toku Hong tergetar. Dia maju selangkah kemudian berhenti. "Wan Fei Yang, untuk apa kau datang kemari?" teriak Kong Sun Hong marah. Toku Buti tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Sinar matanya malah bertambah dingin menyeramkan. Tampaknya Wan Fei yang benar-benar sudah mabuk. Dengan tubuh limbung dia menghampiri Toku Hong. Aku datang untuk mengucapkan selamat kepada Toa Xiaoqia dan Kong Sun Tongcu." Selamat menempuh hidup baru, dia menyodorkan kendi araknya ke hadapan Kong Sun Hong. "Kong Sun Tongcu, Xiao Te memberi selamat kepadamu dengan secawan arak ini. Mudah-mudahan kau akan hidup bahagia dan saling mengasihi sampai ratusan tahun." Wajah Kong Sun Hong berubah hebat. Dia mengibaskan kendi arak yang disodorkan oleh Wan Fei Yang. "Oh, kau tidak sudi memberi muka kepadaku?" "Tidak apa-apa. Kau tidak sudi, pasti ada yang sudi." Wan Fei yang membalikan tubuhnya ke arah Toku Hong. "Toa Xiaoqia." Toku Hong tidak dapat menahan perasaannya lagi. Dia melepaskan mahkota di kepalanya. "Xiao Yang." Dalam waktu yang bersamaan, Cian Binhut maju ke depan. "Sejak tadi sudah terlihat jelas bahwa kedatanganmu ini hanya untuk mengacau," bentaknya dengan suara keras. Dia langsung mencengkeram Wan Fei Yang. Telapak tangan Wan Fei Yang juga tidak kalah cepat menghantam ke depan sehingga Cian Binhut terdesak mundur 3 langkah. "Kalian jangan coba-coba menghalangi pembicaraanku dengan Toa Xiaoqia." Dia menoleh kembali kepada Toku Hong. "Kau adalah putri Toku Buti. Sedangkan aku adalah murid murtad Bu Tongpei. Tentu saja aku tidak pantas untukmu. Tapi aku benar-benar menyukaimu." Para hadirin yang mendengar kata-katanya menjadi kebingungan. Air mata Toku Hong sudah mengembang. "Kau memang keras kepala dan tidak pernah mau mengalah, aku tidak peduli.
Salah siapa kau terlahir di tempat seperti ini? Aku mengalami luka parah karena hantaman ilmu Mhip Sinkang ayahmu. Kalau bukan Fukounio yang menolong, mungkin aku hari ini sudah tidak ada di dunia ini. Tanpa bantuannya, Yan Supek juga tidak tertolong. Beberapa waktu yang lalu, aku pergi ke tempat yang jauh untuk mencari obat untuk luka Yan Supek. Dia juga yang merawat Yan Supek yang sudah kuanggap seperti orang tuaku sendiri. Coba kau bilang, apakah aku tidak sepantasnya berterima kasih atas jerih payah ini? Terhadap dirinya aku hanya terharu dan berterima kasih sekali. Dia telah kupandang sebagai adik kandungku sendiri. Tidak disangka, kau malah salah paham atas kejadian kecil ini. Kau bahkan kembali ke Butibun serta menuruti apa yang diperintahkan ayahmu yang kejahatan apapun bisa dilakukan olehnya, dan menikah dengan Kong Sun Hong. Tutup mulutmu, bentak Toku Buti akhirnya. Wan Fei yang tertawa sumbang. Baik. Memang tidak ada kata-kata lagi yang harus kuucapkan. Dia mendongakkan kepalanya dan meneguk habis arak dalam kendi yang dibawanya. Sayangnya aku masih belum cukup puas meminum arak. Mana arak? Cepat bawakan arak untukku. Wan Fei yang berteriak-teriak seperti orang yang kurang waras. Air mata Toku Hong mengalir semakin deras. Xiao Yang, panggilnya dengan suara meratap. Toku Hong bermaksud menghampiri Wan Fei Yang, tapi Cian Bin Hut, Teng Chu, Hek Pai Siang Mo sudah menerjang maju mengurung Wan Fei Yang. Minggir. Aku tidak berminat bertarung dengan kalian, teriak Wan Fei Yang sambil membanting kendi araknya ke atas lantai. Hek Pai Siang Mo meraung murka. Keduanya menerjang ke depan. Dua pasang telapak tangan menghantam ke arah Wan Fei Yang. Tinju Cian Bin Hut juga sudah diluncurkan. Tubuh Wan Fei Yang berkelebat. Gerakannya berubah-ubah. Dalam keadaan mabuk, sepasang telapak tangannya menghantam ke depan dengan tenaga penuh. Dia mengerahkan Pik Lek Chiang. Hantamannya membuat orang-orang yang menyerbu terpental mundur. Tangannya menuding Toku Buti. Kau saja yang turun tangan, tantangnya dengan suara lantang. Toku Buti berdiri dari tempat duduknya. Malam ini aku akan memperhitungkan utang piutang antara Butong Pei dengan Butibun, teriak Wan Fei yang kembali. Tampaknya kau sudah lupa bahwa kau adalah murid murtad bagi Butong Pei, sindir Toku Buti. Fu Gyoksu barulah murid murtad Butong Pei. Toku Buti tertawa dingin. Bagaimanapun, pokoknya malam ini kau jangan harap dapat keluar dari Butibun dalam keadaan hidup. Mata Toku Buti menyerotkan kobaran api, aku memang tidak berharap dapat keluar dalam keadaan hidup, sahut Wan Fei yang sambil membusungkan dadanya. Pesta masih harus dilangsungkan. Kita bertarung di luar saja. Wan Fei yang tertawa terbahak-bahak. Kakinya dientakkan. Tubuhnya mencelat berjungkir balik 2 kali kemudian menginjak di atas kepala seorang tamu lalu melesat keluar. Toku Hong memandang dengan mulut terbuka. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Perasaannya pada saat itu kacau sekali. Di luar ruangan juga terpasang banyak lentera. Keadaan terang benderang. Toku Buti menghentikan langkah kakinya. Dia mengibaskan lengan bajunya 1 kali. Sebelumnya aku pernah mengampunimu 1 kali. Malam ini, jangan salahkan kalau aku turun tangan kejam. Perasaan mabuk Wan Fei yang telah hilang beberapa bagian karena tertiup angin yang sejuk. Wajahnya berubah serius. Silakan, teriaknya. Tubuhnya mencelat ke udara. Secara berturut-turut dia melancarkan 14 kali serangan. Toku Buti berdiri kukuh bagai gunung Taisan. Penampilannya juga tenang sekali. 14 kali serangan Wan Fei yang disambutnya dengan baik, tapi wajahnya mulai berubah. Kekuatan tenaga dalam Wan Fei yang bukan saja sudah jauh melebihi sebelumnya, tapi benar-benar jauh di luar dugaannya. Soat Lian dari pingsan benar-benar obat yang tidak ada duanya. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup lebih lama, pikirnya dalam hati. Setelah mendapat pikiran itu, dengan diam-diam Toku Buti mengerahkan Mhip Sinkangnya. Tiba-tiba tubuhnya bergerak. Telapak tangannya menghantam ke depan dengan cara keji. Ternyata Wan Fei yang tidak terdesak mundur oleh angin hantaman telapak tangan Toku Buti. Tubuhnya melayang dan tangan kiri diputar. Tahu-tahu tangan Toku Buti telah memegang tongkat kepala naganya. Dia menerjang kembali ke arah Wan Fei Yang. Pada saat itu pedang Wan Fei Yang juga sudah dihunus. Tubuhnya meluncur menerobos ke dalam cahaya tongkat kepala naga Toku Buti. Pertarungan berlangsung dengan seru.
Toku Buti menyerang 100 kali berturut-turut. Tapi tidak sekalipun dia berhasil menahan Wan Fei Yang. Malahan anak muda itu mendesak terus ke arahnya. Wan Fei Yang mencelat ke tengah udara. Dia berjungkir balik. Pedangnya menukik tajam mengancam kepala Toku Buti. Toku Hong serba salah. Dia juga mengkhawatirkan keselamatan ayahnya. Hati-hati, serunya tanpa sadar. Toku Buti cepat-cepat menggeser langkah kakinya dan memiringkan kepalanya. Gelang emas pengikat rambutnya terpapas putus. Tapi mendengar teriakan Toku Hong tadi, Wan Fei Yang malah berdiri terpana. Mata Toku Buti mengerling sekilas. Tongkat kepala naganya dikibaskan. Pedang Wan Fei Yang langsung tertangkis. Telapak tangan kirinya dengan gerakan kilat menghantam ke depan. Wan Fei Yang terkejut sekali. Dengan panik dia mengulurkan tangannya menyambut hantaman itu. Belam, tubuh terpental sejauh 2 depa. Dia langsung memuntahkan segumpal arah segar. Serangan Toku Buti tadi tidak terduga sama sekali. Dengan hit-hip singkang sekali lagi dia berhasil melukai Wan Fei Yang. Anak muda itu berusaha bangkit. Toku Buti sudah menerjang lagi ke depan untuk menghantam Wan Fei Yang kedua kalinya. Tapi Toku Hong sudah menghambur dan mengadang di depan Wan Fei Yang. Mundur, bentak Toku Buti. Belum sempat Toku Hong berkata apa-apa, sebelah tangan Wan Fei Yang sudah menyentuh pundaknya. Akhirnya aku dapat juga mati di sampingmu, katanya dengan nada parau dan bibir menyunggingkan senyuman. Xiao Yang, kau jangan berbuat bodoh, sahut Toku Hong dengan gugup. Pokoknya aku tidak akan menikah dengan Kong Sun Hong. Mata Wan Fei Yang bersinar terang. Air mata Toku Hong semakin deras. Kalau kau mati, kau kira aku juga sanggup hidup lebih lama lagi? Rupanya kau juga menyukai aku, teriak Wan Fei Yang gembira. Dia bahkan mirip orang yang kalap. Tidak peduli darah segar terus mengalir dari ujung bibirnya. Toku Hong menganggukkan kepalanya. Cepat kau pergi, katanya mengingatkan. Wan Fei Yang juga ikut-ikutan menganggukkan kepalanya. Toku Hong yang melihat dari ujung sana tidak tahu bagaimana perasaannya saat itu. Wajah Toku Buti hijau membesi. Dia mengibaskan lengan bajunya. Toku Hong yang membungkuk di samping Wan Fei Yang terpelanting di atas tanah. Toku Buti mengulurkan telapak tangannya dan menghantam ke arah Wan Fei Yang. Belum lagi hantaman itu mengenai sasarannya, tubuh Wan Fei Yang sudah melesat ke udara dan berjungkir ke atas tembok pekarangan. Kejar! Toku Buti memberikan perintah dengan kalap. Tubuh Wan Fei Yang berkelebat. Dia menyelinap ke balik gerombolan bunga. Bayangannya sudah menghilang dari pandangan. Meskipun luka dalamnya cukup parah, tapi ia pernah menelan Soat Lian dari pingsan, gerakan tubuhnya masih lincah. Apalagi Hui Huncong merupakan ilmu pusaka dari Butong Liokiat. Kehebatannya dapat dibayangkan. Gerombolan bunga tersebut hancur oleh hantaman tongkat kepala naga Toku Buti. Namun Wan Fei Yang sudah tidak terlihat. Bocah itu sudah terluka cukup parah. Dia tidak mungkin pergi jauh. Geledah! Toku Buti menurunkan perintah kepada para anggotanya. Beratus-ratus lentera dan obor segera menerangi sekitar tempat itu. Bicara memang mudah, tapi lain dengan kenyataannya. Sampai hari menjelang pagi, tetap saja mereka tidak dapat menemukan Wan Fei Yang. Yang membuat kemarahan Toku Buti hampir tidak terbendung adalah menghilangnya Toku Hong yang menggunakan kesempatan ketika mereka semua sibuk mencari Wan Fei Yang. Pasti budak perempuan itu yang secara diam-diam menunjukkan jalan dan menolong Wan Fei Yang melarikan diri dari tempat tersebut. Semakin dipikir, Toku Buti semakin marah. Tapi dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Toku Hong memang mempunyai niat mengajak Wan Fei Yang melarikan diri dari Butibun. Oleh karena itu, dia menunggu di ujung lorong rahasia. Tetapi sampai matahari sudah tinggi, Wan Fei Yang tetap tidak muncul. Para anggota Butibun juga belum kembali. Tidak disangka ginkangnya demikian tinggi. Toku Hong terkejut membayangkannya. Tapi hatinya juga gembira. Yang mengkhawatirkan justru luka Wan Fei Yang yang cukup parah. Apakah dia dapat bertahan sepanjang perjalanan? Tanpa pikir panjang lagi Toku Hong segera menghambur ke depan. Tujuannya ialah tempat di mana Fu Hyongkun dan Yan Chongtian berada. Dia berharap dapat bertemu dengan Wan Fei Yang dalam perjalanan. Hanya di sanalah tempat tinggal Wan Fei Yang satu-satunya untuk sementara. Apalagi di sana ada Fu Hyongkun yang ilmu pengobatannya sudah cukup tinggi.
Anak muda itu pasti kembali ke sana. Karena alasan ini juga, Toku Hong berlari siang malam tanpa mengenal lelah. Wan Fei yang sendiri juga bermaksud cepat-cepat kembali ke sana. Tapi dalam seketika, dia merasa bahwa luka yang dideritanya terlalu parah. Pasti dia tidak akan berhasil menerjang kepungan para anggota Butibun. Ketika masuk ke gedung Butibun dalam keadaan mabuk, dia sama sekali tidak berpikir untuk keluar dengan selamat. Hatinya sudah terlalu kecewa membayangkan pernikahan Toku Hong. Sekarang dia sudah mengerti isi hati gadis itu. Malah dia tidak berminat lagi untuk mati dengan cara konyol seperti apa yang akan dilakukannya tadi. Dulu dia sudah pernah menyelundup dalam Butibun dan menjadi anggotanya untuk jangka waktu yang cukup panjang. Terhadap keadaan sekitarnya dia juga pernah memerhatikan dengan saksama. Oleh karena itu, dia juga berhasil menyembunyikan diri tanpa diketahui oleh anggota Butibun. Sepanjang perjalanan, dia berkali-kali bersembunyi lalu mengendap-endap. Tanpa sadar dia sudah sampai di bawah tembok Liong Hongkek. Saat itu juga dia sudah mengambil keputusan. Liong Hongkek adalah daerah terlarang bagi seluruh anggota Butibun. Pasti tempat itu juga merupakan sarang persembunyian yang aman. Tinggi tembok itu sekitar 4 depa. Tidak mudah baginya untuk meloncat naik dengan luka separah itu. Wan Fei yang tetap nekat dia mengambil napas dalam-dalam lalu mengentakkan kakinya. Di tengah udara dia berjungkir balik dan mencelat lagi ke atas. Tubuhnya masih belum bisa mencapai atas tapi tangannya masih sempat berpegangan erat pada atas dinding. Dengan susah payah dia memanjat. Setelah itu tubuhnya meluncur ke bawah seperti selembar kertas yang tertiup angin. Kepalanya pusing 7 keliling. Dia terjatuh di atas hamparan rumput. Dengan nekat dia naik ke atas loteng. Setahap demi setahap dia merangkak. Setelah terkena hantaman hit-hip sinkang, dia tidak sempat beristirahat sama sekali. Semestinya dia duduk bersila dan menghimpun hawa murninya. Tapi mana ada kesempatan baginya untuk melakukan semua itu. Sedangkan untuk menyelamatkan diri saja masih menjadi persoalan. Tentu saja lukanya semakin parah. Penerangan di atas loteng masih menyala. Wan Fei yang masih terus berusaha merangkak. Sen Mencing belum tidur. Dia masih duduk di depan penerangan dengan termangu-mangu. Hari ini adalah hari baik bagi Toku Hong. Dia sebagai seorang ibu hanya dapat duduk tertegun sambil mendoakan kebahagiaan putrinya dalam hati. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin dia dapat tertidur pulas? Sejak matahari tenggelam dia sudah duduk di sana. Sampai sekarang dia masih belum bangun juga. Dia merasa kesunyian menyelimuti hatinya. Namun perasaannya sudah kebal. Tepat pada saat itu, dia mendengar suara tarikan napas. Tidak tepat kalau dikatakan tarikan napas. Bernapas dengan tersengal-sengal lebih tepat. Tapi siapa? Akhirnya wajah Sen Mencing baru menunjukkan adanya perubahan. Tubuhnya berkelebat tanpa suara ke samping pintu. Kemudian dia mengulurkan tangannya menarik daun pintu tersebut. Wan Fei yang dengan tubuhnya berlumuran darah langsung terkulai. Dia terjatuh di depan kaki Sen Mencing. Wanita setengah baya itu terkejut sekali. Dengan kecepatan gerakannya, dia masih tidak sempat memapah tubuh Wan Fei yang. Namun akhirnya dia membungkukkan tubuhnya memapah anak muda itu. Pada saat itu juga, dia melihat belahan giok yang tergantung di leher Wan Fei yang. Belahan giok ini merupakan hadiah kenang-kenangan atas cinta kasihku terhadap Cisiong Tojin. Mengapa bisa berada pada anak muda ini? Apakah di antara mereka ada hubungan yang istimewa, kata Sen Mencing dalam hatinya. Setelah kentungan telah berlalu, Wan Fei yang baru tersadar kembali. Guatmo juga baru datang. Dia melaporkan apa yang terjadi di ruangan pendopo. Tentu saja dia mengenali Wan Fei yang. Menurut kabar yang didapatnya, inilah anak muda yang dicintai oleh Toku Hong. Hal ini benar-benar di luar dugaan Sen Mencing. Namun nyonya itu belum lupa bahwa dialah murid murtad Butong Pei yang dituduh membunuh Cisiong Tojin. Kalau diperhatikan, anak muda ini tidak mirip orang jahat. Apakah kabar yang didengarnya hanya fitnahan belaka? Atau ada kesalahpahaman di dalamnya? Oleh karena itu, begitu Wan Fei yang sadarkan diri, dia langsung mendesaknya dengan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa harus membunuh Cisiong? Mengapa kau bisa melakukan hal sekeji itu? Wan Fei yang sampai terbelalak di berondong seperti itu. Tapi sejenak kemudian dia memakluminya.
Orang yang membunuh sebetulnya Chiang Bunjin yang sekarang, Fu Gyoksu. Setelah mengetahui bahwa aku juga bisa ilmu silat bahkan Chi Xiong Tojin sendiri yang mengajarkan, maka dia memfitnah aku. Masalah ini, Yan Supek sendiri sudah mengerti semuanya. Tidak lama lagi kami akan berangkat ke Butongsan membereskan masalah ini, sahutnya tenang. Sen Mencing memerhatikan Wan Fei yang lekat-lekat. Bagaimana aku bisa tahu kalau kau tidak berbohong, desaknya kembali. Meskipun kecurigaannya masih ada, tapi nada suaranya sudah jauh lebih lunak. Wan Fei yang merenung sejenak. Maafkan kelancangan Bo Anpue. Apakah Hujin bernama Sen Mencing? Sen Mencing menganggukkan kepalanya. Wan Fei yang memperlihatkan belahan giok yang tergantung di lehernya. Sebelum menutup mata, Suhu memberikan belahan giok ini kepada Bo Anpue. Suhu juga berpesan agar aku mencari Hujin di Butibun. Apalagi yang dikatakannya, tanya Mencing dengan hati terharu. Tidak ada lagi. Wan Fei yang menundukkan kepalanya. Wajahnya berubah pucat. Dia membuka mulut dan memuntahkan segumpal darah segar. Tapi dia masih berusaha melanjutkan kata-katanya. Ketika itu luka Suhu sudah parah sekali. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, napasnya pun berhenti. Ucapannya selesai, kembali dia memuntahkan darah segar. Sen Mencing mempertimbangkan sejenak. Akhirnya dia mengulurkan sepasang telapak tangannya di punggung Wan Fei yang dan menyalurkan tenaga dalamnya. Wan Fei yang tertegun. Hujin, kau. Jangan banyak bicara. Kumpulkan hawa murni untuk menyembuhkan luka. Sen Mencing menyalurkan hawa murninya sendiri ke dalam tubuh Wan Fei yang. Anak muda itu menghela napas. Akhirnya dia mengalirkan hawa murni yang diterimanya ke seluruh peredaran darah dalam tubuhnya. Tepat pada saat itu, Sen Mencing baru merasakan bahwa hawa murninya tidak dapat terkendalikan lagi. Seperti aliran sungai yang deras mengalir terus. Aneh, gumamnya seorang diri. Pikirannya tergerak. Baru saja dia berniat menarik kembali telapak tangannya, namun sepasang telapak itu seperti diolesi lem dan tidak dapat tarik. Semakin dia memberontak, hawa murninya mengalir semakin cepat. Juga semakin deras. Sedangkan hawa murni tersebut di dalam tubuh Wan Fei yang seakan-akan sedang berlomba saling mendahului. Segulung demi segulung saling susul-menyusul, bahkan menembus dua urat nadi terpenting dalam tubuhnya. Sedangkan wajah Sen Mencing dari merah berubah menjadi putih. Begitu pucat menakutkan, seakan tidak ada setitik darah pun yang mengalir. Sebaliknya wajah Wan Fei yang merah padam seperti kepiting rebus. Sampai-sampai dia sendiri merasa heran. Ternyata hawa murninya sendiri pada saat itu berubah menjadi sedemikian kuat dan deras. Mungkinkah Sen Hujin? Pikirannya baru tergerak, ketika mendadak dia merasakan urat nadi yang menentukan hidup matinya juga telah tertembus. Wan Fei yang hanya merasakan kepalanya seperti hampir meledak, kemudian dia jatuh tidak sadarkan diri. Sen Mencing menggigil hebat. Dia terpental ke belakang dan terkulai di atas tanah. Guatmo yang menyaksikan keadaan tersebut terkejut setengah mati. Dengan panik dia maju ke depan memapah Sen Mencing. Hujin. Apa yang terjadi? Tanyanya cemas. Tidak apa-apa, suara Sen Mencing sedemikian lemah. Wajahnya pucat pasi. Saat itu juga dia merasakan tubuhnya lemas tak bertenaga. Dia menoleh kepada Wan Fei yang. Anak muda itu persis seperti sebuah patung yang terbuat dari tanah liat. Bergerak pun tidak. Segumpal uap tipis mengepul dari tubuhnya. Dia seperti dikukus di atas dandang nasi dengan tungku api yang membara di bawahnya. Guatmo juga melihat apa yang terjadi pada anak muda tersebut. Dia merasa heran sekali. Hujin, kenapa dia? Sen Mencing seperti tidak menyadari. Matanya malah memerhatikan wajah Wan Fei yang lekat-lekat. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu, dengan nada sumbang dia tertawa terbahak-bahak. Suara tawa itu tampak begitu gembira tetapi juga mengenaskan. 20 tahun sudah, ternyata begini kejadian yang sebenarnya, gumamnya sambil terus tertawa. Guatmo sama sekali tidak mengerti. Sehari demi sehari terus berlalu. Wan Fei yang masih belum sadar juga. Di permukaan kulitnya mengumpul lapisan seperti sarang laba-laba. Makin hari makin menebal. Sampai pada hari ketujuh, wajah Wan Fei yang sudah berubah putih seperti kapas. Lapisan yang mirip sarang laba-laba itu juga sudah memenuhi wajahnya.
Hujin, mengapa dia masih belum sadar juga? Guatmo tidak pernah lupa mengajukan pertanyaan ini setiap hari. Pada saatnya dia akan tersadar sendiri, jawaban Sen Mancing pun selalu sama. Apalagi yang ditunggunya? Bangkit dari kematian. Pagi hari yang sama, di bawah tatapan para anggota Butibun, Toku Buti keluar dari kantor pusat. Kong Sun Ho mengikutinya dari belakang. Kali ini, Toku Buti hanya meminta dia melayaninya saja. Surat tantangan dari Fu Gyoksu sudah sampai. Toku Buti meninggalkan Butibun, justru untuk memenuhi tantangan itu. Sambil berjalan, tidak lupa dia mengingatkan orang-orang kepercayaannya. Kepergianku ini adalah untuk memenuhi tantangan. Aku yakin baru aku sampai di sana, Kuan Tiong Liu pasti akan mengumpulkan murid Go Bei Pei dan Butong Pei menyerbu ke tempat ini. Kalian harus lebih waspada dan berhati-hati. Setiap kali ada yang menyebut nama Kuan Tiong Liu, Hek Pai Siang Mo rasanya seperti hampir meledak. Pangcu berangkat saja dengan hati tenang. Mengenai Kuan Tiong Liu, kami pasti membuat dia bisa datang dengan hidup, keluar jadi mayat, sahut Hek Mo Qian. Lagi pula murid-murid Go Bei Pei sudah hampir habis dibunuh oleh pihak kita. Sisanya paling-paling tidak seberapa. Tidak mungkin berpengaruh banyak. Sedangkan para jago Butong rata-rata juga sudah dibunuh oleh Fu Gyoksu. Sisanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tukas Pek Mo Qian. Bicara memang mudah. Tapi toh tak ada salahnya kalau berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan. Kami pasti akan mengingat baik-baik. Mengenai pertarungan di atas Kuan Jit Hong, harap Pangcu juga menaruh perhatian, kata Hek Pai Siang Mo serentak. Toku Buti tertawa lebar. Kalau dilihat dari ilmu silat Fu Gyoksu yang tidak seberapa itu tetapi berani menantang aku, seandainya bukan gila, pasti ada suatu rencana yang terselubung di dalamnya. Itulah sebabnya Pangcu sudah memerintahkan Cian Bin Hut, Teng Chu, Cukek Mingjau sebelumnya berkumpul di sana untuk mengawasi segala kemungkinan, sahut Hek Mo Qian. Mereka sudah mengikuti aku sekian tahun. Meskipun ilmu silat mereka tidak tinggi namun pengalaman mereka sudah cukup untuk menghadapi musuh tangguh. Apalagi mereka juga membawa para penyelidik yang sudah ahli, kata Toku Buti tersenyum lebar. Pangcu sendiri tidak mengharapkan apa-apa, kecuali kabar berita yang pasti. Biasanya kalau kita mengetahui kedudukan lawan dan tipu muslihatnya, kita sudah pasti akan meraih kemenangan. Saat berbicara, mereka sudah melewati dua baris anggota Butibun yang berjejer mengantarkan kepergian Toku Buti. Kemudian dua orang anggota membawakan kuda tunggangan yang akan mereka tunggangi. Di bawah tatapan para murid Butibun, Kong Sun Hong dan Toku Buti melarikan kudanya meninggalkan tempat itu. Debu segera beterbangan memenuhi sekitar daerah tersebut. Sepanjang perjalanan selalu ada penyelidik Butibun yang memberi laporan. Tapi apa yang mereka katakan semuanya sama. Mereka hanya melihat Fu Gyoksu mengendarai kuda melintas dengan cepat. Dan dia hanya seorang diri. Sesampainya mereka di kaki gunung, mereka memerhatikan kode-kode rahasia yang ditinggalkan oleh para penyelidik. Semua menunjukkan keadaan aman. Toku Buti dan Kong Sun Hong mengikat kuda mereka pada batang pohon yang besar, kemudian meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Sesampainya di Kuan Jit Hong, mereka tetap tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Hati Kong Sun Hong menjadi tenang. Tetapi justru wajah Toku Buti yang berubah semakin kelam. Apa yang selalu dikatakan orang memang benar. Jahe yang tua lebih pedas rasanya. Toku Buti sudah malang melintang dunia Kangou selama berpuluh tahun. Semakin tenang suasana yang dihadapinya, hatinya semakin curiga. Ketenangan seperti yang dilihatnya sekarang malah membuat hatinya makin tidak tenteram. Di atas bukit angin bertiup kencang. Fu Gyoksu berdiri tegak berlawanan dengan tiupan angin. Pakaian dan rambutnya melambai-lambai. Sebatang toya yang terletak di sampingnya seakan sedang menyambut embusan angin. Yang terlihat hanya sebatang toya dan orangnya. Toku Buti melangkah perlahan. Ketika jaraknya kurang dari 3 depa, Fu Gyoksu baru membalikkan tubuhnya. Dia menjura dalam-dalam dengan wajah penuh senyuman. Toku Pangcu, sudah lama Xiao Te mengagumi nama besarmu. Toku Buti tertawa datar. Fu Qiang Bunjin benar-benar seorang laki-laki yang sempurna. Terima kasih, mata Fu Gyoksu beralih ke arah wajah Kong Sun Hong. Buncu terkenal sebagai manusia yang cerdik. Ternyata hari ini berani menempuh bahaya dengan tidak berpikir panjang. Toku Buti tertawa lebar.
Apa maksud ucapan Fu Qianbunjin? Ini, tanyanya tenang. Dengan mengandalkan ilmu silat Xiaote, tidak mungkin dapat menandingi Toku Pangcu. Tapi aku berkeras menantangmu, bukankah kau segera dapat menduga bahwa ada hal yang tidak semestinya? Memang sudah dalam dugaanku, kata Toku Buti dengan wajah tidak menampilkan perasaan apa-apa. Itulah sebabnya, Toku Pangcu memerintahkan Qian Bin Hut, Teng Chu, dan Chu Kekming untuk mempersiapkan diri jauh sebelumnya. Mendengar kata-kata itu, wajah Toku Buti mulai berubah. Di mana mereka sekarang? Tanya Kong Sun Hong. Di sini. Fu Gyoksu menepuk tangannya 2 kali. Dalam waktu yang bersamaan, 3 sosok tubuh manusia melayang jatuh dari atas. 3 sosok mayat. Kepala Qian Bin Hut yang gundul hampir terbelah menjadi 2 bagian. Pakaian Chu Kekming penuh dengan bercak darah. Entah berapa banyak jarum beracun yang menusuk tubuhnya. Sedangkan dada Teng Chu retak parah bahkan lubang di tengahnya menganga mengerikan. Kong Sun Hong marah sekali. Baru saja dia hendak menerjang ke arah Fu Gyoksu, Toku Buti sudah melarangnya. Pertarungan hari ini merupakan penyelesaian utang piutang antara Buti Bun dan Butong Pei yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Mengapa ada orang luar yang ikut campur dalam urusan ini? Tanya Toku Buti setenang mungkin. Apakah Buncu tidak melihat bahwa mereka bukan mati hari ini? Fu Gyoksu malah berbalik mengajukan pertanyaan. Ditilik dari ucapanmu, orang-orang yang kau undang itu, hari ini tidak akan turun tangan mencampuri urusan kita. Itu sih harus ditanyakan sendiri pada orangnya, tampang Fu Gyoksu sengaja dibuat seperti merasa serba salah. Mereka adalah angkatan Cianpue bagiku. Ada pepatah yang mengatakan, yang muda harus menurut apa yang dikatakan oleh yang tua. Bagus. Pepatah yang bagus sekali, mata Toku Buti beralih kepada Kong Sun Hong. Seakan ada sesuatu yang disembunyikan dalam sinar matanya. Fu Gyoksu rupanya dapat sorot matanya tadi. Pangcu juga tidak perlu memberi isyarat kepada Kong Sun Hong untuk mencari bantuan. 207 orang anggota Buti Bun yang melakukan perjalanan secara diam-diam mengiringi Toku Pangcu, tidak ada satupun yang masih hidup, katanya tiba-tiba. Kong Sun Hong terkejut. Wajah Toku Buti berubah hebat. Sungguh telengas caramu turun tangan. Fu Gyoksu meremas tangannya sambil tersenyum lebar. Nyali kecil bukan laki-laki sejati, tidak keji tidak bisa menonjolkan diri. Bagus, seru Toku Buti sekali lagi. Hidup matinya para murid Go Bei Pei dan Butong Pei, pasti kau juga tidak peduli sama sekali. Senyum Fu Gyoksu semakin lebar. Hari ini tidak mati, kelak toh harus mati juga. Dengan demikian, mati sekarang saja juga tidak menjadi persoalan bukan? Toku Buti tertawa sumbang. Tampaknya, hari ini aku juga jangan mengharapkan sebuah pertarungan yang adil. Pada permulaannya, rasanya masih adil. Mata Toku Buti menyapu ke sekeliling. Para sahabat yang menyembunyikan diri. Kalian sudah boleh keluar sekarang. Baru saja ucapannya selesai, dari balik sebuah batu karang yang besar terlihat Tianti berjalan keluar dengan tersenyum-senyum. Toku Buti, 20 tahun saja tidak bertemu, tidak disangka kau sudah berubah tua begitu banyak, sindirnya ketus. Sinar mata Toku Buti tajam sekali. Mungkin karena kau setiap hari menyumpahi aku di dalam telaga dingin belakang Butongsan selama hampir 20 tahun, sindiran Toku Buti tidak kalah sinis. Wajah Tianti langsung berubah kelam. Pada saat itu, hujan, angin, kilat, dan geledek juga muncul serentak. Mereka mengambil posisi masing-masing dan mengurung Toku Buti serta Kong Sun Hong. Penampilan Toku Buti masih adem ayem. Tokoh Xiao Yao kok muncul sekaligus. Seandainya aku Toku Buti sampai kalah, rasanya bangga juga. Sebetulnya sejak semula kau sudah tahu asal-usul Gyoksu. Pada saat itu juga kau sudah harus berpikir bahwa kami pasti akan muncul juga. Sayangnya aku tidak berpikir akan hal itu, sahut Toku Buti tertawa lebar. Aku selamanya ini tidak pernah memerhatikan manusia-manusia yang selama puluhan tahun hanya bisa bersembunyi di lubang tikus. Tianti mendengus marah. Sungguh mulut yang tajam. Mengagumkan. Mengagumkan. Toku Buti mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Kalau hendak maju, sekarang juga kalian boleh maju semuanya. Untuk sementara Gyoksu sendiri saja sudah cukup. Berapa cucu yang kau miliki? Tanya Toku Buti tiba-tiba.
Cuma satu ini. Kau tidak takut keturunanmu putus sampai di sini? Tianti tertawa lebar. Gyoksu toh tidak melatih ilmu Mhit-Hip Sin Kang. Tubuhnya juga sehat sekali. Mengapa takut putus turunan? Pada saat itu juga, Tokubuti seakan merasa ada sebatang jarum besar yang menusuk ulu hatinya. Wajahnya menjadi kelam seketika. Melihat keadaan itu, Tianti bangga sekali. Dia tertawa terbahak-bahak. Menurut pendapat Sunji, kita sudahi saja pembicaraan ini sampai di sini. Kalau diteruskan, tentu kita dianggap tak adil, tukas Fugyoksu. Tokubuti tertawa dingin beberapa kali. Fugyoksu maju 2 tindak. Toya di tangannya digetarkan. Terlihat kilauan berbunga-bunga. Bayangannya bagai beratus-ratus. Silakan Tokubuncu memberi pelajaran, kata Fugyoksu sambil menjura sekali lagi. Bagus sekali, kata Tokubuti. Tongkat kepala naganya dientakkan, kemudian dikibaskan ke depan. Jurus yang satu ini tampaknya tidak mengandung perubahan, tetapi kekuatannya seperti geledek yang bergemuruh memecahkan keheningan bumi. Fugyoksu tidak menangkis serangan itu. Dia menggeser tubuhnya. Toya di tangannya ditarik. Terlihatlah toya tersebut terbelah menjadi 2 bagian dengan seutas rantai di tengahnya sebagai penyambung. Fugyoksu menyabetkan ujung toya ke arah tenggorokan Tokubuti. Dengan susah payah laki-laki itu berhasil menghindarinya. Tongkat kepala naganya berputar ke sekeliling. Fugyoksu mencelat mundur. Begitu ada kesempatan, dia mendesak maju lagi. Dia melakukan penyerangan dengan gencar. Tempat yang diincar selalu tenggorokan Tokubuti. Bayangan tubuh Tokubuti berkelebat seperti anak panah yang dibidik dari kiri dan kanan. Kadang-kadang sebelah telapak tangannya menghantam. Butong Liokiat sudah pernah aku lihat bahkan rasakan beberapa kali. Tapi tidak ada satupun yang memainkannya dengan cara sekeji dirimu, kata Tokubuti dingin. Sayangnya masih tidak sanggup melukai Toku Pangcu, sahut Fugyoksu sambil mengubah gerakannya. Choatiao Cap Sasut segera dikerahkan. Choatiao Cap Sasut ini tidak pernah diwariskan kepada siapapun. Tokubuti juga belum pernah melihatnya. Untuk sesaat dia tidak bisa menentukan gerakan Fugyoksu, dia malah terdesak sejauh 3 depa. Apakah yang kau mainkan ini juga ilmu Butong Pei? Tanya Tokubuti penasaran. Terus terang saja, yang satu ini memang ilmu pusaka Butong Pei yang tidak pernah diwariskan kepada siapapun. Namanya Choatiao Cap Sasut. Sambil menjawab, Fugyoksu tidak berhenti bergerak. Sekarang dia menggunakan jurus Choa Hao Liong Hui, ular berubah menjadi naga terbang. Tubuhnya mencelat ke udara dan berputaran beberapa kali. Benar-benar seperti seekor naga sakti yang sedang terbang di langit. Sepasang telapak tangannya tiba-tiba dikatupkan. Sambil melayang dia mencengkeram tongkat kepala naga Tokubuti. Begitu kuatnya tarikan itu sehingga tubuh Tokubuti ikut tergetar. Tianti mengambil kesempatan itu baik-baik. Sepasang telapak tangannya meluncur mengancam kedua pundak Tokubuti. Laki-laki itu terpaksa melepas tongkat kepala naganya. Sementara itu hujan, angin, kilat, dan geledek menerjang dari 4 arah yang berlawanan. Manusia rendah, bentak Kong Sun Hong murka. Tubuhnya meluncur. Sepasang Jit Guatlun di tangannya melayang maju. Siapa tahu baru saja dia menemukan titik lowong untuk menerjang masuk. Sebelah kaki Tokubuti sudah tiba di hadapannya dan menendang Kong Sun Hong sampai terpental jauh. Kong Sun Hong tentu saja tidak menyangka sama sekali. Cepat pergi, bentak Tokubuti dengan suara lantang. Suhu, panggil Kong Sun Hong sambil maju lagi 2 langkah. Kalau kau tidak pergi, aku yang pertama-tama akan membunuhmu, teriak Tokubuti marah. Suaranya tajam sekali. Kata-katanya baru selesai, Fugyoksu sudah menerjang ke arah Kong Sun Hong. Tokubuti segera menghantam telapak tangannya ke depan untuk mengadang Fugyoksu. Tapi begitu dia bergerak, hujan, angin, dan geledek segera bergerak juga. Posisi mereka tetap dalam keadaan mengepung Tokubuti. Setelah terkena tendangan tadi, Kong Sun Hong sudah mengerti maksud Tokubuti. Dia tahu kalau dia masih berada di sana, bukan saja tidak dapat memberi bantuan apa-apa malah membuat perhatian Tokubuti terpencar. Dia juga tahu bahwa kali ini Tokubuti akan mengerahkan segenap kekuatannya untuk bertarung. Dia tidak berani berdiam lama-lama di tempat itu. Dengan panik dia menghambur ke bawah gunung. Tokubuti menyambut serangan hujan, kilat, angin, dan geledek dengan gencar.
Diam-diam dia memerhatikan bahwa Kong Sun Hong sudah agak jauh. Dia sendiri berusaha melepaskan diri dari kepungan keempat orang itu. Tetapi pada saat itu juga, hujan, angin, kilat, dan geledek sudah memencarkan diri. Posisi mereka berubah. Barisan hujan, angin, kilat, geledek segera dikerahkan. Keempat orang itu berlatih keras selama bertahun-tahun. Tujuannya memang untuk menghadapi Toku Buti. Begitu barisan itu mulai bergerak, bayangan mereka bagaikan pelangi yang tidak henti bergerak. Toku Buti terkejut sekali. Cepat dia menoleh ke arah kanan di mana terletak bagian yin yang. Hanya di situ ada kekosongan yang dapat dijadikan jalan keluar baginya. Namun dua bagian itu langsung diisi oleh Fu Gyoksu dan Tianti. Hilangnya kesempatan Toku Buti untuk menerobos barisan tersebut. Tetapi Toku Buti memang tidak berlebihan apabila disebut manusia yang cerdas. Setelah menerjang beberapa kali tanpa hasil, dia mulai melihat titik kelemahan barisan tersebut. Dia segera menerobos bagian itu, tapi terpaksa terdesak kembali karena serangan Fu Gyoksu dan Tianti. Tiba-tiba terlihat segumpal asap merah meluncur dari kaki bukit ke atas langit. Toku Buti mendengus dingin. Siapa lagi yang kalian undang untuk membantu mengalahkan aku? Suruh naik saja sekalian, katanya kesal. Tianti tertawa cengar-cengir. Dugaanmu kali ini salah. Asap tadi merupakan isyarat bahwa murid Go Beitei dan Butong Pei sudah menyerbu ke Butibun. Sahutnya menjelaskan. Wajah Toku Buti semakin berubah. Dia menghimpun hawa murninya dan mengerahkan hit-hip sinkang. Berturut-turut dia melancarkan 14 kali serangan. Pada saat itu juga hujan, angin, kilat, dan geledek memutar tubuhnya secepat kilat. Gerakan mereka seperti gasing mainan anak-anak. Namun deru angin yang ditimbulkan oleh tubuh mereka ibarat badai yang menggulung. Seluruh serangan Toku Buti berhasil ditolak. Melihat serangannya yang gencar masih juga tidak membawa hasil, hati Toku Buti mulai tergetar. Seakan ada batu berat menekan di atas kepalanya. Untuk sesaat dia hanya menggeser kakinya ke kiri dan kanan. Otaknya masih bekerja keras mencari akal menerobos barisan tersebut. Mengetahui keadaannya yang mulai kewalahan, Tianti tertawa terbahak-bahak. Toku Buti, hari ini Kuan Jithong akan menjadi tanah pemakamanmu. Belum tentu, sahut Toku Buti sambil bergerak mundur satu langkah kemudian menghimpun hawa murninya kembali. Tubuh hujan, angin, kilat, dan geledek bergerak serentak. Kembali mereka berputaran seperti sebelumnya kemudian mendadak berhenti. Keempatnya langsung menerjang ke arah Toku Buti. Kibasan lengan baju angin, jarum beracun hujan, golok geledek, serta pedang kilat, semuanya dikerahkan dalam waktu bersamaan. Toku Buti meraung keras. Kibasan lengan baju angin terhajar robek oleh hantaman telapak tangannya. Jarum beracun hujan terkena angin tepukannya dan melenceng melewati samping pundaknya. Telapaknya menghantam terus dengan gencar. Kembali pedang kilat terhajar olehnya sehingga terpental keluar dari barisan. Keadaan geledek yang lebih mengenaskan. Golok dan orangnya melayang sejauh 2 depa. Fu Gyoksu sama sekali tidak menyangka akan terjadi hal demikian. Namun dia bergerak cepat. Selagi tenaga hantaman pertama tadi sudah hampir habis dan Toku Buti belum sempat mengerahkan tenaga baru, dia langsung menyerangnya dengan salah satu jurus Coatio Cap Sasut. Anak muda itu mengerahkan segenap tenaganya menahan hantaman telapak tangan Toku Buti. Sedangkan Tianti juga langsung menggunakan kesempatan itu menghajar belakang punggung Toku Buti dengan sepasang telapak tangannya. Terdengar suara, uak, uak, 2 kali. Toku Buti memuntahkan darah segar 2 kali berturut-turut. Tubuhnya terpental dengan gerakan melayang langsung meluncur ke dalam jurang. Para lawannya segera menghambur ke tepi jurang. Terlihat tubuh Toku Buti semakin mengecil kemudian menghilang dalam kabut yang berselimut. Bersambung ke bab 36. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.